Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebongkar satu ide besar yang kayaknya sering banget disalahpahami deh. Kekuatan berpikir yang sesungguhnya. Dan gimana cara berpikir itu ngebentuk dua area paling penting dalam hidup kita, yaitu cinta dan moralitas. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh bayangin, otak Anda itu seperti blender. Sederhana kan kedengerannya, tapi percaya deh, ini kunci buat ngerti semuanya nanti. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi kalau blender yang kapasitasnya cuma buat 5 buah, kita paksa buat ngeproses 5.000 buah sekaligus? Ya hancur, meledak. Dan ini poin pentingnya, blendernya rusak bukan karena dia malas atau nggak niat kerja. Masalahnya murni kapasitas. Nah, ide inilah yang bakal kita bedah bareng-bareng. Tentu aja, kita di sini bukan lagi ngomongin blender beneran ya. Ini tuh soal batasan kognitif kita sendiri. Sama persis kayak blender tadi, kita sering banget nuntut pikiran kita kerja terlalu keras. Dan parahnya, kita bahkan nggak sadar. Coba deh, pikirin sebentar. Sehari-hari tuh, kebanyakan keputusan kita cuma melibatkan satu atau dua variabel aja kan? Milih mau sarapan apa, pakai baju yang mana. Ya, ini semua tugas-tugas gampang buat blender di kepala kita. Nah sekarang coba bandingin sama keputusan super kompleks yang harus diambil, katakanlah seorang pemimpin negara, atau bahkan keputusan penting dalam hubungan jangka panjang. Tiba-tiba kita nggak lagi mikirin satu variabel, tapi bisa jadi 100 lebih variabel yang saling tarik-menarik dan semuanya harus dipertimbangkan barengan. Jadi, ini nih poin utamanya. Pas kita gagal ngerjain tugas yang rumit, itu seringkali bukan karena kita kurang niat atau nggak peduli. Itu terjadi karena hardware otak kita, si blender mental kita itu, emang belum didesain buat nanganin beban seberat itu. Oke, sekarang kita masuk ke area yang lebih dalam lagi. Kita bakal lihat gimana konsep kapasitas ini bisa ngegoyain pandangan kita soal moralitas. Ini mungkin bakal ngubah cara Anda ngelihat perbuatan baik selamanya. Selama ini kan kalau ngomongin soal ngebangun karakter, itu seringnya ada dua kubu. Di satu sisi ada yang yakin, yang penting itu kita ajarin aja nilai-nilai moral yang baik. Di sisi lain, ada yang fokusnya ke kemampuan kognitif, ke cara berpikirnya. Nah, pertanyaannya, mana yang sebenarnya lebih penting? Yang ternyata, jawabannya adalah keduanya harus jalan bareng, gak bisa pisah. Gini deh, Anda bisa aja punya semua nilai baik di dunia, tapi nilai kayak kejujuran misalnya, jadi nggak ada gunanya kalau Anda nggak punya kemampuan mental buat nerapin itu di bawah tekanan atau dalam situasi yang super ribet. Nah, slide ini nunjukin hubungannya dengan jelas banget. Berpikir lebih baik itu artinya kita jadi bisa mikirin dampak dari setiap tindakan kita. Kita jadi paham siapa aja yang bakal kena efeknya, dan kita jadi bisa nerapin nilai-nilai kita itu ke masalah yang beneran kompleks. Pada akhirnya, kemampuan berpikir yang kuat itulah fondasi buat ngebangun kompas moral yang kokoh. Ini bedanya antara cuma tahu apa yang benar sama punya kapasitas buat ngelakuin yang benar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling mengejutkan dan mungkin paling kuat dari semua ini. Penerapannya dalam hubungan cinta. Siap-siap ya, karena ini mungkin bakal menantang semua yang Anda pikirin soal romansa. Kita semua pasti pernah dengar ini kan? Mitos yang bilang kalau orang yang rasional dan logis itu pasti dingin dan gak romantis. Seolah-olah logika sama cinta itu dua hal yang gak bisa ketemu. Nah, ini dia, argumen tandingannya yang benar-benar ngancurin mitos tadi. Justru, berpikir sebaik mungkin itu adalah bentuk mencintai dengan hebat. Jadi, berpikir itu bukan musuhnya cinta. Sebaliknya, itu adalah salah satu bentuk cinta yang paling tulus dan paling tinggi. Oke, jadi cinta penuh pertimbangan ini wujudnya kayak gimana sih di dunia nyata? Ini bukan berarti jadi robot yang dingin dan serba perhitungan ya. Ini soal komitmen yang sadar buat gunain seluruh kapasitas berpikir kita demi kebaikan hubungan. Dan slide ini nunjukin tindakan-tindakan nyatanya. Ini bukan soal bunga atau coklat, tapi soal hal-hal yang jauh lebih susah. Contohnya, mampu ngobrolin konflik dengan tenang, bukan malah diem-dieman. Terus, bisa ngelola emosi diri sendiri secara efektif, dan yang penting, benar-benar ngertiin kebutuhan pasangan, bukan cuma kebutuhan kita doang. Dan seperti yang disiratkan di sini ya, ngelola emosi itu bukan tindakan egois loh, justru itu salah satu hadiah terbaik yang bisa Anda kasih ke pasangan. Oke, ini ngebawa kita ke pertanyaan paling penting. Kalau kapasitas berpikir itu sepenting itu, gimana caranya kita mulai ngebangunnya dalam hidup kita? Gimana caranya kita nge-upgrade blender mental kita ini? Ini ada satu metafora terakhir yang keren banget. Hidup itu kayak kapal di lautan yang berombak. Nggak masuk akal kita nuntut lautannya tenang. Kitalah yang harus belajar menavigasi. Hidup itu pasti akan selalu ada badainya. Kita nggak bisa ngontrol lautannya, tapi kita bisa dan kita harus belajar jadi navigator yang lebih jago. Kita harus bangun kapal yang lebih kuat. Dan untungnya,
Ngebangun kapasitas ini tuh bukan hal yang mistis atau gimana gitu. Prosesnya jelas banget dan bisa dilakuin. Pertama, prioritasin dulu fondasinya. Jangan langsung loncat ke topik yang canggih sebelum dasarnya kuat. Terus, isi celah-celah pengetahuan dasar yang mungkin kelewat. Dan terakhir, yang paling penting, mulai deh terapin cara berpikir ini ke diri sendiri dulu. Ini bukan soal jadi jenius dalam semalang, tapi soal ngebangun dasar yang kuat, selangkah demi selangkah. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungin. Dari semua area di hidup Anda sekarang, mana satu area, entah itu kerjaan, hubungan, atau pengembangan diri, yang paling bisa dapat manfaat dari navigasi yang lebih bijaksana dan penuh pertimbangan? Coba pikirkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.